Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Teman semuanya, malam hari ini kita di pertemuan yang ketiga dari pembacaan kitab Samahatul Islam. Samahah, tasamuh biasanya ya. Tasamuh bisa dimaknai toleransi. Samahah ini juga bisa dimaknai kemurahan, kemudahan. Samahat kalau digabungkan dengan gelar seseorang itu juga artinya itu adalah gelar kehormatan. Samahatul Syekh misalnya itu maha guru atau guru besar, Samahatul Syekh. Nah ini Samahatul Islam, tentang kemurahan Islam, toleransi Islam. Kitab seperti ini penting ya untuk kita baca sebagai bentuk mengingatkan kembali kita sebagai Muslim tentang ajaran-ajaran yang kemudahan-kemudahan toleransi dalam Islam yang agak bertolak belakang dengan kehidupan sebagian umat Islam hari ini yang sangat keras, sebagian yang kaku, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Dan ini ditulis oleh seorang ulama Timur Tengah, kelahiran Mesir tapi mengajar di Arab Saudi. Ya. Beliau adalah profesor dalam bidang perbandingan agama. Kita sudah ada 2 pertemuan sebelumnya ya. Sudah kita bahas tentang pendahuluan secara umum, toleransi dalam Islam seperti apa, lalu kemudian contoh-contohnya dari Nabi, para sahabat. Itu sudah kita baca pada Rabu yang lalu. Kita juga sudah membahas soal yang di halaman 32 ya, Suwarun minat tasamuh al-islami, gambaran toleransi dalam Islam. Yang lanjutannya adalah akan kita bahas pada malam hari ini. Sebetulnya ini isinya adalah ya, toleransi ini adalah ajaran yang tidak hanya berdiri sendiri dalam Islam, tapi ada aspek-aspek penopang ajaran-ajaran yang tidak secara eksplisit menyebut toleransi, tetapi di dalamnya itu terkandung makna-makna toleransi. Ada aspek-aspek atau kompetensi-kompetensi pendukungnya. Misalnya apa? Misalnya adalah ar-rahmah. Ya. Kita sudah bahas pada minggu lalu. Rahmah itu ajaran Islam. Sangat banyak sekali ajaran Islam yang menekankan atau ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menekankan tentang pentingnya kasih sayang, rahmat. Kita sebagai Muslim itu diajarkan untuk punya sikap yang lembut terhadap orang yang lemah, menghibur orang yang susah, kemudian mengasihi orang yang miskin, mengulurkan tangan terhadap orang yang membutuhkan bantuan, dan seterusnya. Dan memang salah satu sifat Allah yang utama adalah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di mana kita sendiri diperintahkan oleh Allah untuk an yatakhallaqu bi akhlaqillah. Kita ini meniru akhlaknya Allah ya, nggak mungkin bisa sama. Tentu dalam bentuk yang beda, tetapi ya dalam bentuk yang bisa kita lakukan. Sifat yang paling banyak disandingkan dengan nama Allah sendiri adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal setiap surat dalam Al-Quran, kemudian di dalam surat Al-Fatihah yang kita selalu ulang sehari minimal 34 kali pada saat sholat fardu. Ya. Kemudian ada hadis-hadis yang sudah dikutip pada minggu yang lalu, yaitu misalnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang ada di bumi, niscaya engkau akan dikasihi oleh yang ada di langit. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak
punya kasih sayang tidak akan dikasihani oleh Allah. Ya. Innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Ya. Allah itu akan, orang yang dikasihi oleh Allah adalah orang yang menebarkan kasih sayang. Dan seterusnya ada banyak teks. Dalam Al-Quran juga begitu. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dan hadis yang lain, termasuk ya kesimpulan dari penulis kitab ini tentang kisah ada seorang perempuan pelacur yang memberi minum anjing dan kemudian pintu surga terbuka untuk dia. Sementara ada seorang perempuan yang mengurung kucingnya, tidak diberi makan, tidak diberi kesempatan untuk mencari makan, dan wa anna narfutihat, pintu neraka terbuka untuk dia. Nah, kalau mengasihi anjing saja pahalanya surga, apalagi mengasihi sesama manusia. Nah, kalau menyiksa, membunuh kucing saja hukumannya neraka, apalagi membunuh manusia. Itu saja, sesimpel itu sebenarnya. Ya. Makanya aneh aja kita hari ini melihat banyak orang yang mengaku Islam, mengatasnamakan Islam, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Bahkan diterangkan pada saat perang pun, dalam kondisi perang, Islam itu masih punya aturan. Ya. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, membunuh anak-anak, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, pohon yang berbuah, tidak boleh mengganggu orang yang hidup di kuil atau biara atau para pendeta lah. Gitu. Dan tidak boleh mengganggu orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Nah, ada kalimat yang penting testimoni di sini dari seorang orientalis. Orang orientalis itu orang Barat, orang di luar Islam yang meneliti tentang Islam, yaitu Gustav Le Bon, ya. Ma'arafat tarikh fatihan a'dala wala arhama minal Arab. Tidak pernah ada sejarahnya seorang atau kaum penakluk yang lebih adil dan lebih berkasih sayang dibanding orang Arab. Ya, tentu orang Arabnya adalah orang Arab yang Muslim dalam konteks ini, ya. Karena Arabnya identik dengan Islam. Lalu yang kedua yang dibahas minggu lalu adalah assalam, ya, perdamaian, kedamaian, keselamatan, ya. Adalah termasuk hal yang ditekankan dalam Islam. Tidak mungkin ada toleransi itu kenapa? Karena asasnya adalah kasih sayang. Ada toleransi itu kenapa? Karena memang menginginkan perdamaian. Dan salam ini adalah kata-kata yang terus diulang-ulang dalam kehidupan seorang Muslim. Setiap selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ketemu, setiap mau pergi, setiap mengawali pembicaraan, setiap mengawali pertemuan, menjawab orang-orang yang menyapa orang yang tidak dikenal dan seterusnya. Ini menggunakan salam, ya. Diulang-ulang terus. Bahkan sudah saya singgung pada minggu yang lalu, salamnya Islam ini beda karena yang lain ya sekedar selamat pagi, good morning dan lain sebagainya. Tapi Islam ini selain mengandung doa, ya, karena orang salam itu mendoakan semoga keselamatan. Tapi itu bukan hanya sekedar doa, juga adalah jaminan keselamatan dari kita kepada orang yang kita beri salam. Bahwa kalau kita sudah assalamualaikum kepada seseorang, artinya kita nggak mengganggu, tidak mungkin mengganggu keselamatan orang tersebut. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna adalah yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Lalu kemudian, karena Islam menekankan pentingnya perdamaian, Islam sangat membenci orang yang mengadu domba, membenci provokator,
yang ngajak orang untuk ribut terus, pengennya perang terus. Lain khulul jannata qattatun. Ada perilaku di tengah masyarakat kita itu, ada memang orang-orang yang hidupnya sekedar ngadu domba terus menerus. Dia nggak pernah puas kalau keadaan itu stabil. Ya pokoknya ganggu terus, merusak stabilitas, memprovokasi masyarakat, terutama ya para politisi-politisi itu ya nggak senang di kehidupan masyarakat itu tenang. Ya. Ngajak orang demo lagi, ngajak orang untuk membenci kelompok lain dan seterusnya. Gitu. Dan karena itu Islam juga mengajarkan pentingnya tasabut atau tabayun. Karena kalau nggak tabayun ya, kalau nggak pernah tabayun ya akhirnya gampang bermusuhan. Baru dengar kabar sedikit dari cerita dari orang lain langsung panas, langsung musuhan dan seterusnya. Lalu kemudian, nah itu juga yang disampaikan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Itu adalah perdamaian yang total, yang sempurna, kepasrahan yang sempurna. Fis-silmi itu salah kalau dimaknai sebagai Islam kafah. Itu nggak pas sesuai penuturan para ulama mufassirin. Ya belakangan aja orang-orang yang baca terjemah kemudian maknanya fis-silmi kafah, Islam kafah. Dan itu cuma dikenal di Indonesia aja. Di Arab orang Islam kafah apa nggak ngerti mereka. Kemudian dan tentu ditutup dengan ayat la ikraha fiddin pada halaman 43 terakhir kemarin ya, yang kita baca. Sekarang di mana la ikraha fiddin itu sudah puncak yang paling tinggi ya. Bagaimana Islam menegaskan bahwa orang itu tidak mungkin bisa dipaksa untuk memeluk agama tertentu. Bukan tidak boleh, tidak bisa dipaksa. Ya. Gak usah Islam, kalian ngajak teman kalian untuk belajar. Untuk niat belajar serius, itu juga nggak akan bisa kalau yang bersangkutan nggak sadar sendiri. Maksimal bisa ngeret orang, diseret orang di ruang ngaji, di majelis. Tapi untuk hatinya ikut ngaji itu ya nggak bisa dipaksa. Orang beragama juga begitu. Dipaksa sholat mungkin bisa, suruh ruku, suruh sujud, tapi disuruh meyakini asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu juga nggak mungkin bisa hatinya. Ya. Selain ayat-ayat yang lain, yang lakum dinukum waliyadin dan sebagainya. Wa min su'al tasamuh al-islami al-adlu wal ihsanu ma'an. Sekarang selain ar-rahmah salam, berikutnya adalah al-adlu wal ihsan, keadilan dan kebaikan. Dasarnya adalah ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ayat yang sering sekali diulang-ulang pada setiap khutbah ya, khutbah apapun. Fi hadhil ayatil mujizati ya'murullah bi salasati asya'a yatawaqqafu 'alaiha salahul mujtama'il insani wa istiqamatihi. Dalam ayat di atas Allah menekankan pentingnya 3 hal bagi untuk kebaikan komunitas atau masyarakat kehidupan manusia. Pertama adalah keadilan. Ya. Adil itu mencakup 2 hal, yaitu at-tawazun, imbang, wa tanasub, proporsional. Wasa, dan yang kedua anyana lakul ladzi haqqin haqqahu. Ya. Orang mendapatkan haknya masing-masing. Adil itu 2 ya menurut penulis kitab ini. At-tawazun pertama harus imbang dan tanasub ya, proporsional. Proporsional kenapa? Karena ya tadi nggak mesti sama itu adalah adil. Kalian sudah paham maknanya. Tidak mesti yang sama itu adil karena kebutuhan orang beda-beda. Tapi proporsional. Selain imbang juga proporsional. Dan yang kedua adalah memberikan hak. Makanya selama hak itu tidak diberikan ya, perdamaian tanpa keadilan itu adalah ilusi, kata Gus Dur.
Seperti sekarang misalnya di Palestina, orang Palestina sama Israel disuruh damai dalam kondisi seperti sekarang itu ya sulit karena tidak adil, tidak ada keadilan. Orang Palestina, Israel yang adalah negara penjajah disuruh berdamai dengan orang Palestina itu adalah warga yang dijajah, disuruh berdamai dengan Israel sebagai negara penjajah itu ya namanya tidak adil. Sama seperti Belanda jajah Indonesia, lalu kita disuruh berdamai dengan Belanda. Sama seperti kita dimalingi orang, kita disuruh berdamai dengan maling. Itu namanya nggak adil. Seperti itu tidak adil. Adil itu memberikan haknya. Itu nggak mungkin kita bisa berdamai dengan yang namanya maling. Itu semua orang harus diberikan haknya. Itu baru adil. Ya. Yang kedua, jadi nggak seperti pikirannya orang-orang Barat. Orang-orang Barat itu ya ngawur. Asani huwal ihsan. Yang kedua adalah perintah untuk ihsan. Ihsan itu apa? Al-muamalatul hasanah. Ya. Muamalah hubungan yang baik. Sikap yang baik. Watasamu husnul khuluq wal afwu wal ihtiram al-mutabadil. Ihsan itu juga adalah murah hati, baik akhlaknya, memaafkan, menghormati, saling menghormati. Itu itu ihsan. Yang ketiga adalah silaturahim. Halaman berikutnya ya. Asalis wa silaturahim. Allati tu'addu suratan khasatan min suaril ihsani fima yata'allaqu bidawil qurba. Silaturahim ini juga bagian dari ihsan, tapi menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang terdekat, dengan saudara, dengan kerabat. Ada penekanan kebaikan terhadap kerabat itu ada penekanan, didahulukan orang yang terdekat. Makanya di sini apa namanya? Ya, tentang pentingnya saudara lah, kekerabatan. Wa hadhil mabadi iyallati ja'alat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yalzamu abna ami ahadil atfal al-yatama bimas'uliyati tarbiyati. Dalam hadis Nabi banyak Nabi menekankan tentang pentingnya kebaikan yang didahului dari kerabat. Jadi kalau kita mau berbuat baik, ada orang yang lebih harus didahulukan, yaitu kerabat kita dulu. Makanya Umar dalam pemerintahannya mewajibkan seorang sepupu atau paman itu menanggung kebutuhan sepupunya, sepupu sama sepupu yang yatim itu harus ditanggung pendidikannya, karena ya itu bagian dari sistem sosial dalam Islam yang dalam budaya lain tidak ada. Di Barat itu yang namanya kerabat mungkin nggak terlalu diperhatikan lah. Ya. Yang namanya kerabat, jangankan itu ya, bapak sama anak aja sampai harus dibuat hari ayah, hari ibu untuk supaya anak bisa ketemu sama bapaknya, sama ibunya. Kalau sudah dewasa ya dilepas, sudah nggak boleh tinggal sama orang tua, nyari uang sendiri dan hubungannya tidak dekat, ya putus. Karena itu orang Barat hidup sangat individualis, banyak yang homeless tuh nggak punya rumah, tidak punya saudara, seperti itu. Akhirnya sekarang orang-orang Barat ya, orang-orang Korea termasuk di Jepang, banyak orang yang tidak mau menikah. Untuk apa? Besarkan anak repot, ngabisin biaya banyak, setelah anaknya besar nggak ada timbal baliknya kepada orang tua. Sementara dalam Islam orang tua itu sampai kapanpun harus dihormati dan harus birrul walidain, ya. Harus bakti kepada orang tua. Nggak ada istilahnya ngelepas orang tua itu nggak ada. Kalau di beberapa negara ya, kalau repot sama orang tuanya, kalau masih bareng dititipkan panti jompo, ya. Banyak kan malah udah putus, ya. Hanya nggak usah jauh-jauh. Kalau kalian pergi ke Singapura, orang-orang umur 70 tahun masih jadi cleaning service banyak karena anaknya nggak ada. Jadi taksi, cleaning service. Dan kalau nggak kerja mereka nggak benar-benar nggak bisa makan. Ya. Tuntutan hidup itu sangat
tinggi, kehidupan di sana sangat keras ya. Seperti di Indonesia lah. Di Indonesia ini kita orang nggak punya rumah pun tidur di masjid di mana-mana masih bisa. Di sana sulit, orang nggak bisa makan itu ya benar-benar nggak bisa makan. Nah, seperti di sini. Di sini orang banyak lalu lalang di luar, masih banyak rumah terbuka. Kalau darurat bahkan banyak yang menyediakan apa layanan makanan darurat itu di medsos ya. Kadang ada di apa namanya di medsos itu mahasiswa-mahasiswa misalnya itu yang sudah betul-betul darurat minta bantuan makan itu dikirim. Di sana nggak ada. Ini kita masih menganut atau menekankan pentingnya berbuat baik kepada kerabat. Nah itu yang tidak ada di luar Islam ya, terutama di Barat lah yang saya tahu ya. Di Barat di beberapa negara. Nah seperti itu. Lalu kemudian, nah terus ada 3 hal tadi yang diperintahkan ya, adil, ihsan, dan silaturahim. Ada 3 hal juga yang dilarang yang dalam ayat tersebut. Pertama adalah al-fahsya. Al-fahsya, fahsya itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang dianggap buruk, dianggap memalukan, dianggap tidak pantas. Ya, ya misalnya apa? Pelit. Ya, itu dianggap buruk. Mau suku apapun, mau masyarakat dimanapun, akan menganggap pelit itu adalah sikap yang buruk. LGBT itu buruk. Mencuri, minum alkohol, zina, mencaci maki itu adalah perbuatan fahsya. Yang ketiga adalah mungkar. Mungkar itu adalah kejahatan, di mana apa namanya kejahatan yang universal, yang semua manusia mengakui bahwa itu adalah perbuatan yang buruk dan dilarang oleh syariat. Yang ketiga adalah al-baghi. Al-baghi itu adalah maknanya adalah at-tajawuz anil had, melewati batas, wa ta'addi ala huquqil akharin, dan apa namanya merambah hak orang lain, ya, mengambil hak orang lain. Lalu kemudian itu 3 hal yang dilarang. Nah, di sini juga ada penekanan bahwa adil itu ya terhadap siapapun, termasuk kepada orang yang kita benci. Makanya ada hadis yang dikutip di sini, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza sariqa fihim syarif tarakuhu wa idza sariqa fihim dhaif aqamu alaihi al-had. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah binta Muhammad fa'alat dzalika laqata'tu yadahu. Dulu orang-orang umat sebelum kalian itu kalau ada kalangan terhormat melakukan misalnya mencuri, itu dibiarkan. Tapi ketika yang melakukan itu adalah orang yang lemah, kalangan menengah, kalangan bawah, ya, itu dilakukan, dipidana. Nabi mengatakan demi apa namanya demi zat yang jiwa Muhammad ini ada di tangannya, seandainya Fatimah mencuri, maka saya yang akan memotong tangannya. Nah, hadis inilah yang menjadi sebab turunnya ayat apa namanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat Al-Maidah 44. Jadi itu turun dalam konteks ahlul kitab. Nah, banyak orang ekstrim ini salah paham. Ayat Al-Maidah itu dipotong wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu ayat Al-Maidah 44. Padahal ayatnya itu panjang. Dan awal permulaan ayatnya itu adalah inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Jadi kami turunkan Taurat. Artinya turunnya kepada siapa? Orang Yahudi. Taurat pada orang Yahudi.
Makanya sebagian ulama mengatakan ayat ini tidak berlaku untuk orang Islam. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu tidak berlaku untuk umat Islam karena ayat itu turun dalam konteks menegur masyarakat Yahudi. Maka aku berlaku itu kan umat sebelum kalian, orang Yahudi, orang Nasrani, Ahlul Kitab. Menegur kenapa? Karena mereka tebang pilih. Kalau ada kalangan terhormat mencuri dibiarkan. Tapi kalau ada kalangan menengah atau kalangan bawah dipidana. Makanya ditegur lewat ayat itu. Nah, karena konteks asbabun nuzulnya seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan itu ayat ini tidak berlaku untuk orang Islam. Karena turunnya kepada orang Yahudi. Berdasarkan kaidah, makanya merujuk kaidah al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Ya. Lihat al-ibrah bi khususis sabab. Ya. Al-ibrah yang dilihat itu adalah sebab perkaranya apa. Ketika membaca ayat tuh lihat sebab perkaranya apa. Jangan lihat teks umumnya. Kayak orang bicara tiba-tiba jangan. Oh, maksudnya apa? Sebelumnya ngobrolin apa? Oh, maksudnya makanan yang ada di meja jangan dimakan. Berarti kan konteksnya jangan itu adalah jangan makan makanan yang ada di meja itu. Betul. Seperti itu. Nah, jadi ini ya pentingnya membaca tafsir, membaca sebab nuzul. Jangan seperti orang-orang radikal itu yang nggak paham, baca terjemah langsung menyimpulkan, akhirnya sesat. Nggak baca tafsirnya, tidak baca sebab nuzulnya, nggak baca apa namanya munasabah ayatnya dan seterusnya. Nah, kemudian, lalu di sini ada juga teguran untuk tidak berbuat berlebih-lebihan. Makanya tadi yang disebut al-baghi. Yanhana 'anit tasyaddud wal ghulu. Saya udah pernah kutip hadis ini ditulis juga di sini. Iyakum wal ghulu fitin. Fa inna ma halaka man qablakum bil ghulu fitin. Jauhilah ekstremisme beragama, jangan berlebih-lebihan. Fa inna ma halaka man qablakum bil ghulu fitin. Termasuk di dalam Al-Quran, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairul haqqi. Wahai ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan dalam kalian beragama. Halakal mutanatti'un, binasa orang yang berlebih-lebihan. Ya, berislam ya, nggak usah lebih-lebihan. Ya, beragama biasa. Saya sampai sekarang ada kritik yang sebenarnya mungkin istilahnya nggak pantas. Nah, kritik itu istilahnya mabuk agama katanya. Mabuk agama, sedikit-sedikit dikaitkan sama agama, sedikit-sedikit dikaitkan sama agama. Akhirnya orang menganggap orang yang bodoh-bodoh, orang-orang awam ini, kadang ada diskusi ya di medsos itu. Kenapa negara kita nggak maju-maju? Karena masih banyak orang yang mabuk agama. Agama yang disalahkan akhirnya. Agama dianggap menjadi bagian dari masalah. Padahal belum tentu masalahnya itu. Tapi orang-orang beragama yang yang nggak berilmu itu menjadi semacam pembenar dari perilaku-perilaku semacam, dari tuduhan-tuduhan semacam itu. Ya contoh lah, ada orang apa namanya film yang ramai itu, film Walid misalnya, ya itu, iya akhirnya orang yang bilang bahwa kenapa negara nggak maju-maju karena perilaku sebagian orang yang mabuk agama seperti itu yang nggak rasional dalam beragama itu. Nggak mungkin Islam mengajarkan hal-hal semacam itu kan. Gitu. Ada yang di Bahar Smith misalnya, masa orang dia duduk di sofa yang begitu mewahnya, dia duduk mungkin nggak pakai kaos gitu ya, lalu kemudian pengikutnya rapi-rapi bajunya bagus-bagus, jalannya apa pakai lutut berlutut gitu, ngesot, lalu kemudian nyiumin kakinya Bahar Smith. Untuk apa kayak gitu? Malu-maluin Islam betul-betul yang begitu. Memalukan, sangat memalukan ya. Perilaku-perilaku semacam itu menjadikan orang yang nggak senang atau orang awam itu jadi membenarkan bahwa iya memang
negara ini nggak maju-maju karena perilaku orang-orang bodoh yang kayak gitu. Padahal Islam sendiri mana ada ngajarkan begitu-begitu. Nah ini coba baca ayatnya apa di halaman 50 ini pas banget. Hadis Nabi itu mengatakan inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Fala fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala ahmara ala aswada illa bittaqwa. Sesungguhnya Tuhan kalian satu dan apa kakek moyang kalian satu yaitu Nabi Adam. Fala fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Maka itu karena itu tidak ada keutamaan orang Arab atas orang luar Arab dan tidak ada keutamaan orang yang kulitnya merah atau kulit putih atas orang yang kulitnya hitam illa bittaqwa kecuali dengan takwa. Jadi enggak sebenarnya ketika hadis ini sudah diucapkan oleh Nabi, masalah rasisme itu sebenarnya sudah selesai dalam Islam. Islam itu mau kalian kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau merah, mau hijau, selama bertakwa maka kedudukannya mulia di sisi Allah. Nah sekarang ada doktrin-doktrin yang aneh-aneh ya. Satu orang Habib yang berzina, peminum khamar lebih mulia dari 70 ulama. Itu maksudnya gimana ngomong-ngomong begitu itu? Jadi dan membangkitkan kembali sistem kasta yang dulu ada dalam agama Hindu. Islam itu bisa diterima di Indonesia, terutama di masyarakat yang Hindu ya, yang mengenal sistem kasta. Dulu kan orang itu dinilai karena dilahirkan dari siapa? Ada yang kasta apa? Brahma, ada yang kesatria, ada yang sudra paling rendah. Ya. Itu Islam itu datang membawa kesetaraan. Akhirnya orang-orang bawah itu merasa dibela. Itu. Oh ya udah dari ketika masuk Islam mau keturunan siapapun kedudukannya sama. Gitu. Dianggap setara dalam Islam. Nah sekarang ada orang nggak ngerti asalnya dari mana, langsung ngomong orang Arab lebih mulia daripada katanya apa namanya celengan semar katanya. Ya, ada yang ceramah begitu kan? Kalian pernah lihat nggak di YouTube? Ini limited edition, ini hidung mancung, kulit putih, gitu. Kalian ini celengan semar semua, misalnya gitu. Ini ceramah-ceramah macam apa? Ceramah keagamaan kayak gitu. Nah, ya. Sekarang apa namanya hal fil Islami ta'assubun. Ada nggak sebetulnya ta'assub, sikap yang fanatik dalam Islam itu? Jawaban penulis kitab ini, laisa fil Islami ta'assubun. Sebenarnya Islam nggak mengenal fanatisme. Kita ini senantiasa terbuka pada kebenaran. Ya. Pokoknya kalau bukan yang maklum minatin bitururah, bukan hal yang apa namanya yang absolut kebenarannya, ya, maka masih bisa diperdebatkan. Gitu. Ada hal-hal yang maklum nanti diturun, misalnya begini, Tuhan itu siapa? Allah itu sudah selesai kalau itu. Ya. Itu kita sebagai Muslim meyakini itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang misalnya soal tafsir. Iya betul. Kalau ayat Al-Quran itu mesti benar. Ada satu ayat dikutip oleh seseorang, ayatnya itu mesti benar. Karena itu sumbernya dari Allah, pasti valid. Tapi tafsir kamu atas ayat ini belum tentu benar. Paham nggak maksudnya? Ayatnya itu mesti benar. Jadi pemahaman kalian, pemahaman kita terhadap ayat tertentu itu belum tentu benar. Bisa jadi orang lain yang benar. Ya gitu. Ayat itu sumbernya dari Allah. Sudah pasti benarnya. Ayat Al-Quran itu pasti benarnya. Tapi tafsir itu sumbernya dari manusia. Belum tentu benar. Kita terbuka. Apapun Imam Syafi'i, Imam Malik, banyak ungkapan-ungkapan Imam Hanifah. Ya. Misalnya ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Saya meyakini apa yang saya ketahui ini benar. Gitu. Tapi bisa juga salah, kata Imam Syafi'i. Pendapat orang lain menurut saya kurang tepat. Tapi bisa juga dia yang benar. Gitu. Artinya beliau tetap membuka kemungkinan
perbedaan pendapat, kemungkinan kebenaran ada di pihak lain. Baik Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, saya ketika berdebat itu saya selalu berharap kebenaran ada di lawan debat saya. Enggak cari menang-menangan. Gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya kalau ada pertanyaan apakah dalam Islam itu ada fanatisme, jawabannya tidak ada. Tapi kalau ditanya apakah di kalangan umat Islam ada yang bersikap fanatik, jawabannya ada. Na'am fi ba'dil muslimina ta'asyubun. Ya. Tapi beliau menyusulkan di sini catatan. Wa idza wajada fil muslimina wa idza wujida fil muslimina ta'assubun wa katsiran ma yahdus fa wara'ahu yadun khafiyatun hiyal mujrimul haqiqi alladhi yuharribu ba'da adnabihi minal muslimin. Iya, kalau ditanya sikap yang ekstrim ada nggak dalam ajaran yang ekstrim dalam Islam? Pasti nggak ada. Tapi kalau ditanya umat Islam, iya sebagian ada. Dan banyak, kata beliau, banyak ekstremisme dalam Islam tuh muncul karena tangan-tangan tersembunyi, tangan-tangan yang dia sebut aktor intelektual sesungguhnya dari kejahatan-kejahatan semacam itu. Contoh paling gampang tuh ya hari ini ya Inggris sama Amerika itu adalah negara yang paling banyak menciptakan aliran-aliran gerakan-gerakan semacam ini di banyak agama sebenarnya. Tidak hanya di Islam, tapi kalau dalam konteks Islam tuh ya kalian bisa lihat lah. Misalnya ISIS ya. ISIS itu siapa? Makhluk apa? Ya. Ngakunya Islam, berjihad untuk Islam, ngancurin masjid, bunuhi umat Islam, mengafirkan orang Islam, merusak ajaran Islam, nafsirkan ayat seenaknya, dan seterusnya. Betapa banyak kehancuran yang dibuat oleh mereka. Tapi yang aneh itu adalah ketika mereka mengaku berjihad tetapi tidak pernah melakukan satupun serangan ke Israel. Itu yang aneh. Kok bisa? Padahal udah di depan mata. ISIS di Suriah. Suriah sama Israel itu berbatasan. Ya. Sama seperti ketika Amerika di Afghanistan. Mereka menciptakan yang namanya Al-Qaeda. Tapi sebagian orang kita yang nggak ngerti yang begitu. Mungkin tapi sebagian kira udah banyak yang akhirnya sadar ya bahwa ketika mereka berjihad lah, kalimat mereka di Afghanistan itu yang bantu pelatihannya, yang bantu persenjataannya ya Amerika. Meskipun waktu itu untuk melawan Uni Soviet. Sekarang di Syria itu yang menguasai anak turunnya Al-Qaeda, namanya Hayat Tahrir Syam, HTS. Begitu dipimpin oleh HTS yang katanya jihad tadi itu, orang-orang Hamas, orang-orang yang mimpin perjuangan untuk Palestina itu malah ditangkapin. Dan kemudian mereka menjalin hubungan dengan Israel. Memang sayangnya sebagian orang Islam sendiri ya nggak paham itu masalah geopolitik semacam ini. Akhirnya orang di Indonesia ikut-ikutan aja. Oh, di Timur Tengah ada ISIS mau memperjuangkan Islam. Di sini bikin mereka JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Oh, di Timur Tengah ada Al-Qaeda, di sini ikut-ikutan JI. Mereka nggak tahu siapa yang menciptakan ISIS, siapa yang menciptakan Al-Qaeda di sana. Dan coba kalau kalian pikir, itu udah muncul dari tahun 79. Dari mulai perang Afghanistan tahun 79. Manfaatnya apa untuk Islam hari ini? 79 sudah 40 tahun lebih, sudah hampir 50 tahun. Manfaatnya untuk Islam apa? ISIS itu manfaatnya untuk Islam apa? Al-Qaeda itu manfaatnya untuk Islam apa? Selain menggagalkan dakwah-dakwah Islam, karena Islam menjadi rusak citranya, reputasinya. Padahal dakwah itu dalam hal berdakwah, reputasi itu ya sangat penting, bisa dibilang segala-galanya. Saya pernah contohin, orang mau jual HP, HP-nya bagus sekali, tapi reputasinya rusak. HP itu isinya virus misalnya, nanti harga jualnya hancur, 1 bulan udah nggak bisa dipakai lagi dan seterusnya. Oh, itu salesnya pembohong ya. Mau barangnya sebaik apapun, kalau reputasinya rusak nggak akan diterima, nggak akan laku
ini catatan dari orang Timur Tengah sendiri ya. Wa idza wujida fil muslimin ta'assubun wa katsiran ma yahdus fa warahu yadun qafiyatun yal mujrimul haqiqi. Memang benar. Kalau dilihat ya, selalu ada tangan-tangan tersembunyi. Dulu di Indonesia gitu. Kayak aneh ya, sampai hari ini yang namanya Hizbut Tahrir, misalnya HTI, Hizbut Tahrir, itu tidak pernah berkembang di negara muslim. Tapi pusatnya internasional di Inggris, di London. Itu kan aneh. Apakah itu berarti Inggris itu paling semangat memperjuangkan Islam? Enggak begitu. Ya karena HTI gampang untuk pecah belah orang Islam. Gitu. Akhirnya nggak sempat mikir bagaimana pembangunan dan lain sebagainya. Debat aja terus masalah khilafah. Agak jelas. Gitu. Ahmadiyah. Hari ini Ahmadiyah juga begitu. Ahmadiyah itu di internasional ada pusatnya dan ada khalifahnya. Itu yang kantornya di London. Coba cek kalian di Google cari informasi. Kantor pusat Ahmadiyah dunia ini ada di mana? Di London. Kantor pusat Hizbut Tahrir dunia ada di mana? Di London. Semuanya dikendalikan di sana. Kalau perlu pusatnya ISIS, pusatnya Al-Qaeda itu di sana. Paling gampang merusak dari dalam dengan cara seperti itu. Sekarang al-mabhas as-sani, halaman berikutnya 53. Suarun minat tasamuhi fi waqi'il muslimin. Contoh-contoh gambaran tentang kebaikan, tentang toleransi dalam kehidupan umat Islam. Yang dicontohkan pertama adalah samahatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Sulhul Hudaybiyah. Bagaimana toleransi yang diberi contohkan oleh Nabi pada saat Sulh Hudaybiyah. Ya, kalian sudah tahu Sulh Hudaybiyah itu perjanjian yang poinnya merugikan Islam. Karena ada poin bahwa siapapun yang datang kepada Muhammad, orang Quraisy yang datang ke Muhammad, siapapun pengikutnya Muhammad datang kepada orang Quraisy tidak boleh dikembalikan kepada Muhammad. Tapi kalau ada pengikut orang Quraisy gabung kepada Muhammad, harus dikembalikan kepada orang Quraisy. Ini kan nggak imbang. Sampai suatu saat, tapi Nabi menepati itu. Padahal perjanjian ini dilakukan oleh Nabi yang pasti benarnya melawan atau berhadapan dengan orang kafir yang mesti salahnya. Tapi Nabi tetap menghargai itu. Bahkan diceritakan di sini yaitu ketika ada Abu Jandal bin Suhail, ya, ujian yang berat yaitu menimpa Abu Jandal bin Suhail. Abu Jandal bin Suhail ini adalah orang Quraisy datang dari Mekah kabur ke Madinah dalam keadaan dibelenggu dengan besi, ya, datang kepada Nabi minta dibela oleh Nabi. Tapi Nabi bilang itu bahwa karena di sana udah dianiaya ya oleh kaumnya, lari ke Madinah. Tapi pada saat itu masih berlaku perjanjian Hudaybiyah. Nabi kemudian mengatakan, saya ini terikat perjanjian dengan kaummu, gitu. Dan saya harus tepati. Abu Jandal bilang, waduh ini mungkin kalau sekarang sambil nangis bilang, karena udah nelongsor sekali ya. Perjalanan dari Mekah Madinah aja sudah 400 kilometeran, sekitar 400 kilo. Artinya jauh sekali. Jangan dibayangkan hari ini kendaraannya enak. Dulu mungkin jalan kaki atau naik kuda berbulan-bulan sampai di Madinah, kata Nabi, saya nggak bisa bantu. Saya ini terikat perjanjian dengan kaummu, gitu, dan itu harus saya tepati. Abu Jandal bilang, innahum sayu'adzibunani. Kalau panjenengan mengembalikan saya ke Mekah, saya pasti akan dianiaya. Kemudian Nabi bilang apa? Isbir wahtasib fa innallaha ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afina farajan wa makhraja. Sabar ya, yang kuat, yang tabah, karena sungguhnya Allah akan menjadikan atau memberikan kepadamu dan orang-orang yang sepertimu pasti akan diberikan kelapangan, kemudahan ke depan. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaumi sulhan. Saya ini sudah terikat perjanjian itu dengan kaum Quraisy. Wa a'tainahum ala zalika wa a'tuna ahdallah. Wa anna la nughfiru
bihim, ya. Dan saya nggak mungkin merusak perjanjian itu. Dan datang kepada Nabi orang Quraisy menagih Abu Jandal tadi itu, dan diberikan oleh Nabi Abu Jandal itu diberikan ke Mekah, dikasih ke Mekah. Itu pada saat Sulh Hudaybiyah. Lalu kemudian pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar itu ada dua kemungkinan. Itu ada dua usulan dari sahabat. Ini perang pertama dalam Islam. Nabi itu nggak pernah perang sebetulnya. Di Mekah 13 tahun Nabi nggak pernah perang. Di Madinah Nabi selama 5 bulan pertama juga nggak pernah. Sampai suatu saat ada rombongan dagang orang Quraisy dari Syam lewat Madinah dihadang dengan tujuan menagih hartanya orang-orang yang hijrah, hartanya muhajirin di Mekah yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Tapi kemudian nggak sengaja terjadi perang, yang ini yang disebut dengan perang Badar. Nah, perang Badar itu dimenangkan oleh orang Islam, dan waktu selesai perang itu ada 70-an orang yang menjadi tawanan perang. Itu Nabi mengajak sahabatnya bermusyawarah. Ini harus diapakan tawanan ini. Sebagian sahabat mengatakan udah dibunuh aja di kisos gitu. Tapi kemudian usulan yang kedua adalah membayar tebusan. Memberikan tebusan, nggak membayar, memberikan tebusan. Dan Nabi itu lebih memilih tebusan tadi. Tebusannya apa? Tebusannya adalah bagi orang-orang Quraisy yang bisa membaca, menebusnya adalah dengan an ya'lama kullun wa kullu wahidin minhum asyaratan min sibyanil madinati al-kitabata. Menebus dirinya, kalian bebas, syaratnya setiap satu orang mengajarkan 10 anak-anak Madinah, mengajarkan apa? Menulis. Ya. Udah mengajarkan 10 anak Madinah, bebas. Ya. Bagaimana murahnya Nabi. Ya. Kalau Nabi mau dibantai semua ya selesai. Ya. Tapi Nabi menyuruh bayar apa apa namanya menyelesaikan tebusannya dengan mengajar. Ini juga sekaligus bahwa Nabi itu ya mementingkan pendidikan, ya. Lalu kemudian ada juga orang provokator perang. Ketika ditangkap, orang-orang sudah usul, ini provokator perang, jangan dibiarkan lolos. Kalau bisa giginya dipatahkan dulu, biar nggak bisa orasi lagi, nggak bisa memprovokasi lagi. Tapi kemudian kata Nabi apa? La umasilu bihi, fayamasilullahu bi wa in kuntu nabiyan. Saya nggak mau melakukan mutilasi seperti itu. Gitu. Seterusnya. Artinya ya, Nabi itu sangat baik sekali. Dan itu kontras sekali dengan sikap orang Arab yang sangat kejam. Orang Arab itu dari dulu sangat kejam sampai kalau bukan karena Islam. Ya. Dan kalau nggak karena Islam, orang yang kenal ya kembali lagi ke jahiliyah lagi hari ini. Nabi juga membebaskan tawanan perang Badal Mustalik. Lalu kemudian Nabi juga membebaskan orang-orang pada saat Fathu Makkah, yang kisahnya sudah diceritakan pada beberapa waktu yang lalu, ya. Ketika orang-orang berteriak, ini hari pembalasan, hadza yaumul malhamah, Nabi malah bilang hadza yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang. Nabi tanya kepada mereka, kira-kira apa yang mau saya lakukan terhadap kalian? Mereka udah tahu, qalu khaira, pasti baik, akhun karim wabnu akhin karim. Muhammad itu adalah saudara yang baik dan anaknya saudara yang baik. Dan Nabi mengatakan idhabu fa antumut tolaqo, enggak ada pembalasan sekalian. Pergi kalian bebas. Yaghfirullahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kalian. Wa man al muslimina fi ghazwati Khaibar baladil yahud min an yadkhulu baitan min buyutil yahud illa bi idzni. Pada saat perang Khaibar, Nabi melarang sahabat memasuki rumahnya orang Yahudi kecuali kalau diizinkan oleh orang Yahudi itu. Nggak masuk, hampir tidak masuk akal, ya. Kadang-kadang apa namanya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi itu sangat sulit ditiru, ya. Bayangkan orang perang tapi
rasa memaafkannya itu luar biasa. Ya. Orang perang, tapi kalau nggak diizinkan memasuki rumahnya, jangan dimasukin. Tapi justru itu berhasil. Dan kesuksesan Islam di awal kemunculan atau di awal dakwahnya itu kan luar biasa. Ya. Bagaimana seorang Muhammad sendirian, bukan siapa-siapa, kemudian hanya dalam waktu dakwahnya kan cuma 23 tahun. 23 tahun. Coba kalian bisa apa dalam waktu 23 tahun ini? Nanti kalau pulang atau sekarang lah. Kalau pulang dalam waktu 23 tahun itu bisa melakukan apa? Sekarang kita hidup di Indonesia ini jutaan dai. Nyatanya orang Islam masih begini-begini saja. Ilmunya gak bertambah. Ya masih begini-begini saja lah. Bahkan jumlah orang Islam pun juga meningkat. Dulu sudah di atas 90%, sekarang meningkat saja enggak. Gitu. Ternyata gagal. Tapi seorang Muhammad 23 tahun, di Mekahnya 13 tahun, di Madinahnya 10 tahun, orang yang Islam lebih dari 124.000 orang. Dan kemudian kemenangan itu dilipat gandakan di masanya Khulafaur Rasyidun. Karena zaman Abu Bakar, zaman Umar itu Romawi bisa dikalahkan di Syam. Ya. Persia bisa dikalahkan. Imperium-imperium besar pada saat itu bisa dikalahkan. Sampai ke India, ke benua India, ke anak benua India. Dan memang cara-cara yang dilakukan ya dengan seperti ini, ya, dengan menyampaikan ajaran Islam yang benar. Yang kalau hari ini ya sulit mungkin rasanya ya, tapi bisa dilakukan dan berhasil ternyata. Karena kekuatan memaafkan akhirnya orang menjadi simpati dan bahkan masuk Islam. Sementara daerah-daerah lain mungkin yang ditaklukkan lewat peperangan menyimpan dendam dan suatu saat ketika punya kemampuan ya membalas lagi. Kalau nggak ada peperangan seperti di Indonesia, masuk ke Indonesia nggak ada peperangan, nggak ada yang merasa harus balas dendam. Tapi kayak di Spanyol, yang orang Spanyol ini dulu Islamnya masuk ke Spanyol itu karena peperangan, kalah lagi oleh perang. Beberapa negara seperti Yunani, Hungaria, Albania itu negara-negara yang dulunya Muslim. Nah sekarang sudah mayoritas Kristen lagi karena masuk lewat perang dan akhirnya hilang juga karena perang. Nabi juga Nabi ini wakan alaihi salatu wassalam yahduru wala ima ahlul kitab. Nabi itu kalau diundang pestanya ahlul kitab ya datang. Dan kemudian kalau diundang untuk majelis datang. Kalau ada orang ahlul kitab itu punya musibah, Nabi menghibur mereka. Ya muamalah dengan baik. Bahkan Nabi itu berhutang kepada orang Yahudi, kemudian menggadaikan bajunya kepada orang Yahudi. Walam yakun dzalika ajzan min ashabi. Kenapa Nabi sampai menggadaikan bajunya kepada orang Yahudi sampai Nabi wafat belum ditebus? Bukan karena sahabatnya nggak mampu. Sahabatnya banyak yang kaya. Wa kulluhum yatalahu ala an yaqridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya pasti bersedia meminjami Rasulullah, kebutuhannya Rasulullah. Bukan itu, tapi balkana yang kalau dari ta'liman dari ummati. Nabi itu melakukan itu untuk mengajari umatnya bahwa muamalah kepada orang luar Islam itu ya biasa aja, boleh-boleh saja. Wa tadlilan ala anal Islam la yaqta'u ala qatal muslimina ma'a muwatinihim min ghairi dinihim. Islam ini tidak memutus hubungan dengan orang di luar agamanya. Lalu kemudian berikutnya al-ukhuwah bainal muslimin. Nilai atau kandungan toleransi yang diajarkan dalam ibadahnya orang Islam itu adalah ukhuwah di antara umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu adalah
saudara. Diibaratkan oleh Nabi, masalul muslimina fi tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Orang Islam itu satu sama lain seperti jasad satu tubuh. Kalau ada satu anggota yang sakit, maka semua merasa, semua ikut merasakan sakitnya. Kemudian at-tasanut wa ta'awun, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Karena itu Islam juga mengharamkan riba. Riba dan ihtikar. Nah, riba itu kezoliman. Riba itu kezoliman ya. Orang lagi butuh meminjam, kemudian kemudian disyaratkan bahwa ketika mengembalikan pinjamannya harus dikasih lebihan. Itu zolim. Karena itu dilarang. Ini tidak menunjukkan sikap saudara. Karena itu riba itu dilarang. Seperti itu. Beda lagi kasusnya tapi hari ini. Jangan disamakan dengan, jangan digeneralisir seperti perbankan tapi. Gitu. Karena praktek utang perbankan hari ini itu beda sama praktek waktu itu. Dulu orang minjem itu orang butuh. Orang pinjam itu orang butuh. Sekarang yang pinjam itu harus kaya. Nggak mungkin orang tidak kaya bisa pinjam. Semua yang ada di sini nggak mungkin mengajukan pinjaman ke bank disetujui. Mustahil. Nggak punya jaminan apa-apa. Itu bedanya. Jadi nggak sama prakteknya. Jadi jangan digeneralisir semua bank itu haram. Sekarang orang yang duitnya triliunan itu ya duit utang dari bank dan dia usaha mendapatkan hasil yang sangat besar dari situ. Bukan karena kebutuhan, ya karena untuk memperkaya diri. Masa yang begitu kemudian salah ketika harus berbagi hasil dengan banknya. Banknya ini duitnya petani-petani nabung 5.000, 50.000 dihutang oleh pengusaha yang besar, yang miliaran tadi itu. Jadi makanya prakteknya nggak sama. Kenapa dilarang? Karena ada unsur kezolimannya. Dulu itu orang utang, orang butuh. Sekarang orang utang itu orang kaya. Wal ihtikar, menimbun juga dilarang. Jangan sampai ini perbuatan yang juga dilarang. Yang terjadi kalau pas gas langka itu semua orang menimbun, orang berani beli. Sekarang ini tapi nggak masuk ya. Sekarang ini orang lagi rame-rame menimbun emas. Emas harganya tadinya 600.000, sekarang harganya 2 juta lebih. Orang rebutan ya, apa namanya? Sekarang karena orang nimbun emas, yang melarat-melarat begini kalau mau nikah susah, mahal. Maharnya sekarang 2 juta lebih sekarang harga emas. Nah itu ihtikar. Tapi ini kan nggak punya kebutuhan pokok. Ihtikar itu umumnya di kebutuhan pokok. Minyak nggak ada ditimbun. Ingat beberapa waktu yang lalu ya, minyak goreng nggak ada. Padahal orang Indonesia ini katanya makan kurma sunnah, gorengan wajib. Kalau nggak ada minyak goreng ini gimana mau bikin gorengan? Nah itu menimbun, dilarang. Lalu kemudian wahuma yashmalu ta'awun bain afrodi sya'ab atau bain sya'bi wal hakim. Saling membantu ini antar sesama masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah ya. Jadi kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah. Kalau pemerintah salah dikritik, tapi jangan anti ya. Lalu kemudian at-takaful wa tadammun, saling menanggung kebutuhan ya, itu. Ini aturan sebenarnya begini ya. Jangan kalau ada orang masyarakat yang lemah harus dibantu, yang fakir, orang kaya harus membantu. Wal haddul adna 'alal fakir wal haddul adna fi dzalika huwa fariidul zakah. Minimal takaful. Takaful itu saling menanggung ya. Saling menanggung, saling membantu kebutuhan. Dan batas minimalnya itu adalah zakat. Zakat itu harus ditunaikan. Sekarang ini sistem ini nggak jalan. Nggak terbukti bahwa
sekarang ini di daftar negara terkaya di dunia itu ada beberapa negara Islam. Misalnya negara terkaya di dunia itu salah satunya adalah Qatar. Qatar itu adalah negara terkaya di dunia, salah satu negara terkaya di dunia. Di samping beberapa negara lah, kayak Luxembourg, Singapura, beberapa negara yang lain. Tapi di sisi lain, banyak negara-negara yang kelaparan ekstrim itu juga negara Muslim. Contoh paling gampang mana? Yaman, Sudan, itu negara-negara Muslim kelaparan ekstrim, apalagi Palestina. Ya. Itu karena tidak jalan takafulnya, nggak jalan. Kita aja di sini mungkin ada orang masyarakat yang miskin. Makanya ulama mengatakan, idza ra'aita faqiran fi biladil muslimin fa'lam anna hunaka ghaniyan sariqamalahu. Ketahuilah kalau ada orang fakir, orang muslim fakir, maka pasti ada orang kaya yang mencuri atau memakan hartanya. Harusnya adalah ada haknya orang fakir, tapi zakatnya nggak dibayar. Gitu. Harusnya nggak ada orang kelaparan ya di kalangan masyarakat kita itu harusnya nggak ada orang kelaparan. Sampai ada orang kelaparan itu berarti karena ada orang kaya yang memakan atau mencuri hartanya. Makanannya orang fakir itu nggak tersalurkan. Ya benar, sekarang di Dubai, Abu Dhabi, di di Bahrain ya, di banyak negara-negara Muslim di Istanbul di mana itu glamornya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Di sisi lain negara-negara Muslim bagian yang lain itu kelaparan. Itu karena tidak jalan takafulnya saling menang. Kemudian berikutnya at-tawasi wa tanasuh, saling menasehati. Kehidupan kita sebagai masyarakat itu adalah kesatuan, harus saling menasehati, harus saling memberikan pesan-pesan kebaikan atau tauhur wa taraqi. Kemudian berikutnya al-adalah. Lagi-lagi diulang lagi al-adalah, keadilan. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah sendiri ya, di sini dicoba. Wahai hambaku, saya mengharamkan atas diriku berbuat zalim. Karena itu saya jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Nah, keadilan ini termasuk adalah al-adalah al-iqtisadiyah wal istima'iyah, yaitu keadilan ekonomi dan sosial. Sekarang ini di negara seperti negara kita di Indonesia, sebenarnya bukan hanya kemiskinan yang terjadi, tapi yang terjadi itu adalah kesenjangan. Kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial. Sekarang banyak di kalangan masyarakat itu yang makan itu susah, cari uang betul-betul susah ya. PHK di mana-mana. Tapi di sisi lain, kalau kita pergi ke di mall misalnya, di sini di Citos misalnya ya, restoran yang mahal-mahal yang sekali makan mungkin paling murah 300-500 ribu itu antri kayak Ramadan kemarin. Atau kalau Ramadan itu sudah kalau datang jam 4 itu sudah nggak kebagian tempat mahal, tempat makan mahal penuh. Di beberapa restoran di sekitaran itu orang mau makan sampai harus antri, nunggu ada yang pergi. Itu kenapa? Satu sisi ada yang nggak bisa makan, di sisi lain ada yang sampai begitu karena kesenjangan. Kita lihat di sini di gang-gang kecil orang tinggal satu petak, satu kamar, anggota keluarganya ada 10 mungkin yang tidur sangat tidak layak. Tapi di sisi lain ada perumahan-perumahan elit yang satu orang bisa punya 3 rumah, 5 rumah, gitu. Itu kesenjangan. Ya. Lalu kemudian jadi seperti itu ya. Ini yang terjadi bukan hanya karena kemiskinan, tapi juga kesenjangan.
Wa tashmalul adalah al-qanuniyah, bukan hanya keadilan ekonomi dan sosial tapi juga hukum. Kemudian wal qada'iyah bihaitsu yasilu likulli insanin haqquhu. Keadilan dalam bidang hukum itu juga penting ya. Sehingga tidak terjadi banalitas. Banalitas hukum itu adalah hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang terjadi sekarang ya. Sekarang ini orang kalau ngurus masalah hukum, kalau nggak punya uang nggak akan diproses. Ini masalah. Ya. Nggak punya duit. Bahkan kalau bahasanya orang-orang kampung itu, kalau mau ngurus masalah, hilang lapor misalnya hilang sapi satu, untuk ngurusnya tuh harus dengan sapi 5. Tuh. Harus bayar semuanya. Polisi harus dibayar. Jaksanya nanti harus dibayar. Hakimnya harus dibayar lagi. Ngurus surat ke kelurahan harus bayar. Ini nggak benar. Nggak benar. Kehidupan ini masalah penyakit masyarakat kita sekarang ya. Korupsi yang sistemik ya. Korupsi yang sistemik yang terjadi di mana-mana. Lalu kemudian tahqiqul adli rabbani fi waqi'il. Salah satu gambaran dari toleransi dalam Islam itu adalah bagaimana menerapkan keadilan yang robbani dalam kehidupan di masyarakat. Ada banyak contoh yang disampaikan di sini. Misalnya keadilan itu, mungkin kalau bahasa orang sekarang itu ya keadilan sejak dalam pikiran. Tapi contoh-contoh keadilan sudah sangat banyak. Di sini juga ada contoh dari Nabi ya. Marat janazatun faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah innahu yahudi. Faqala alaihi salatu wassalam awalaysat nafsan. Jadi suatu saat ada jenazah lewat, kemudian Nabi berdiri. Sahabat bilang, wahai Rasulullah itu adalah jenazahnya orang Yahudi. Nabi kemudian bilang, meskipun Yahudi bukankah dia tetap manusia yang ada kemuliaannya harus dihormati. Jadi Nabi tetap berdiri meskipun itu kepada jenazahnya orang Yahudi. Kemudian pernah ada kisah, ini juga kisah yang menarik sebenarnya. Pernah ada cerita ya, istadana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min Yahudiyin pada akhir sadad liusrin alamma bihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu saat Rasulullah itu pernah punya utang pada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi tadi itu datang, seperti inilah. Nabi lagi kumpul dengan sahabatnya. Orang Yahudi itu tiba-tiba datang. Gak ada yang kenal ini di antara yang hadir ini, sahabat yang hadir gak ada yang kenal ini siapa. Sampai maju di hadapan Nabi. Nabi itu pakai serban. Serbannya Nabi itu dililitkan di lehernya oleh orang Yahudi ini, dicekik oleh orang Yahudi itu. Bahkan di dalam riwayatnya Nabi itu sampai matanya merah. Sahabat itu sudah marah semua, bahkan Umar sudah minta izin kepada Nabi, ini Nabi saya hukum aja orang ini. Saya, bahasanya orang Arab dulu kan gitu ya, saya tebas lehernya gitu ya. Kemudian kata Nabi, kenapa gitu. Kemudian orang Yahudi tadi ditanya oleh Nabi, kamu kenapa melakukan seperti itu? Kemudian kata orang Yahudi tadi, Anda kan punya hutang sama saya, tapi belum bayar. Gitu. Emang waktunya sudah jatuh tempo? Ya belum. Gitu. Kemudian ya udah kata Nabi malah nugasi Umar, ambilkan di dalam Baitul Mal 20 apa istilahnya itu. Pokoknya kalau sekarang mungkin 20 kilo lah kurma. Gitu. Ambilkan lagi yang 20. 20 itu Nabi membayar hutang, 20 adalah kompensasi karena sahabat sudah menghardik si Yahudi ini. Jadi sampai seperti itu Nabi itu merespon orang yang berbuat jahat kepada dia. Nah ceritanya orang Yahudi ini namanya Zaid bin Son'ah. Tapi nggak ada cerita ini di dalam lanjutannya. Ini sebenarnya lanjutan hadisnya kalau dibaca. Tapi nanti kalian kalau mau baca
kisah lengkapnya, namanya catat Zaid bin Son'ah. Zaid bin Son'ah, di Google ada, pasti ada yang tulis. Ceritanya orang Yahudi ini adalah pendeta ternyata. Pendeta, kemudian orang Yahudi ini sudah meneliti semua tanda-tanda kenabian yang ada di dalam kitab Taurat itu ada pada diri Muhammad. Hanya ada satu yang dia belum lihat, yaitu ciri-cirinya Nabi itu adalah kesabarannya mengalahkan amarahnya. Jadi kesabarannya mengalahkan amarahnya. Orang Yahudi ini udah nekat. Dia mau menguji kalau seandainya Muhammad itu benar-benar Nabi, nggak akan marah. Karena kesabarannya lebih dominan dibanding amarahnya. Kalau seandainya Muhammad ini bukan Nabi, mungkin dia udah mati ya. Kalau seandainya Muhammad ini bukan Nabi, dia udah siap dengan resiko itu. Tapi ternyata benar, Muhammad itu adalah sesuai ya tanda-tandanya, yaitu bahwa kesabarannya mengalahkan amarahnya. Dan akhirnya Zaid bin Son'ah ini akhirnya masuk Islam dalam cerita itu. Riwayat selanjutnya itu kalian baca itu kalau mau baca kisah lengkapnya itu. Zaid bin Son'ah ini masuk Islam. Betapa banyak kisah-kisah yang seperti ini sebenarnya ya. Ya orang masuk Islam, makanya salah besar orang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Ya Islam dalam banyak riwayat-riwayatnya justru banyak orang simpati kepada Islam, mau memeluk Islam ya karena melihat keluhuran-keluhuran sikap yang semacam ini. Lalu kemudian Umar, ada contohnya lagi, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar itu punya gubernur di Mesir namanya Amr bin As. Anaknya Amr bin As ini cepet-cepetan dengan seorang pemuda Koptik menaik kendaraannya, cepet-cepetan dengan seorang pemuda Koptik, dan akhirnya kalah si anaknya gubernurnya ini. Lalu kemudian anaknya gubernur ini memukul pemuda Kristen Koptik itu dengan tongkatnya. Dan si pemuda Koptik ini akhirnya melapor kepada Umar. Dan kemudian Umar betul-betul adil dan mengatakan si anaknya gubernur tadi itu harus dikisos. Ini bagaimana keadilan. Bukan, ini sudah melampaui toleransi ini. Tapi sudah, ya ini tadi ya, nggak mungkin ada toleransi tanpa adanya keadilan. Adil dulu. Ini bagaimana Umar menggambarkan keadilannya, yaitu anaknya gubernurnya sendiri, Muslim, berhadapan dengan seorang biasa, orang kalangan biasa, Kristen pula, Kristen Koptik, tapi Umar tetap melakukan kisos kepada anaknya gubernur tadi itu, dan mengucapkan kalimat yang sangat fenomenal dari Umar, yaitu matasta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Wahai Amr bin As, gubernur sendiri ya, ditegur oleh Umar, sejak kapan kalian memperbudak manusia, menganggap manusia itu lebih rendah dari kalian, sementara ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana tingginya komitmen keadilan dalam kehidupan umat Islam pada masa itu, di masanya Umar. Sekarang kebalik, negara-negara Muslim banyak yang tidak menerapkan keadilan semacam ini. Ya tadi, kalau orangnya mampu bayar, ya menang. Urusan di pengadilan, urusan dimanapun, bisa bayar hakim, bisa bayar jaksa, bisa bayar aparat penegak hukum, akhirnya dimenangkan. Ini nggak main-main, anaknya gubernur zaman itu, bukan di negara demokrasi ya, pemimpin keadilan itu
betul-betul diterapkan. Itu bukan hanya Umar, itu banyak. Kisah yang kedua adalah dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu suatu saat sedang menjadi khalifah pada saat itu bajunya dicuri, jaket lah kawan zaman sekarang, jaketnya dicuri. Tiba-tiba jaket itu dilihat lagi dipakai oleh orang Yahudi. Kalau zaman sekarang, khalifah melihat barangnya hilang, dicuri oleh orang Yahudi. Kalau zaman sekarang mungkin nggak usah pakai peradilan ya, langsung aja dieksekusi. Tapi Ali menempuh prosedur hukum. Faqadahu ila qadhihi Suraih. Ya. Dilaporkan kepada hakim kalau zaman sekarang. Namanya Suraih. Mengadu Ali itu kepada Suraih. Khalifah loh. Khalifah mengadu kepada hakim. Itu. Nggak menggunakan. Padahal dia kalau punya, dia di atasnya hakim sebagai khalifah. Tapi dia menjalankan prosedur hukum, menuntut haknya menggunakan jalur hukum. Disidang oleh Suraih. Wahai Amirul Mukminin, apa kasus yang mau Anda ceritakan? Kata Ali, ad-dir'u dir'i. Jaket itu jaketnya saya. Walam abi walam ahab. Saya nggak pernah menjual jaket itu. Saya nggak pernah menghibahkan jaket itu. Tiba-tiba jaket itu ada di tangannya orang Yahudi. Oke, lalu kemudian imbang kan, seorang hakim nanya kepada mengadu, yang diadukan ditanya juga. Oke, sekarang pembelaan Anda seperti apa? Orang Yahudi itu main-main, niru bahasanya Ali. Orang Yahudinya bilang begini, Fardada mutalaiban, ya, yes, apa zaman sekarang ya, resek lah atau apa, pokoknya ya tele-tele atau apa. Dijawab, diulangi kalimat adil, oh dir'ain, jaket itu jaketnya. Jadi kalimatnya Ali itu dimainkan, ditiru oleh dia. Wama amirul mu'mina indi bikadzibin. Yuridu ayyumasikal aswa memudasifan nifaqan alaikum dapatin. Dan kemudian, oke, sudah ditanya yang ngadu, yang diadukan sudah menjawab. Lalu kemudian hakim nanya lagi, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, hal mim bayyinatin, buktinya Anda yang punya jaket ini tuh apa? Nah, kemudian Ali udah bisa jelasin. Iya, apa ya buktinya ya? Jadi sebegitu adilnya, dan orang Yahudi ini dimenangkan. Karena kan apa namanya kaedahnya, apa, al bayyinatu alal mudda'i, ya. Bukti itu kepada orang yang menggugat. Sekarang lagi ramai ijazahnya Jokowi. Yang harus membuktikan sebenarnya dalam aturan, yang harus membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi palsu itu adalah yang menggugat sebenarnya. Itu. Yang menggugat itu harus punya bukti. Itu. Wal yaminu alal mudda'i, ya. Kalau yang digugat itu dengan sumpah. Seperti itu. Kaedahnya begitu. Ini juga begitu dalam kasusnya Ali. Kan Ali yang menggugat. Ini bajunya saya. Nah, hakim nanya, buktinya apa bahwa baju ini bajunya Anda? Ali itu, ya karena orang jujur, nggak bisa jelasin di peradilan itu. Dan dimenangkan orang yang tadi itu. Padahal Ali itu waktu itu jadi khalifah, sangat berkuasa. Dan Ali tidak pernah punya rekam jejak berbohong. Gitu. Ali itu Ali nggak mungkin bohong gitu. Dan Ali dilihat oleh orang-orang, orang melihat sendiri bahwa Ali itu kedinginan pada saat musim dingin karena tidak punya jaket tadi. Padahal sebagai khalifah itu megang Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau mau pakai khalifah ya berhak. Mau beli jaket ambil dari Baitul Mal berhak. Tapi Ali memilih untuk kedinginan daripada mengambil Baitul Mal. Saking jujurnya. Ali mengatakan sodaku sureh mali bayinah, benar Anda hakim, saya nggak punya bukti. Dan karena itu akhirnya pemuda Yahudi itu mengejar Amir Ali. Ya. Inna hadhihi akhlakul anbiya. Apa yang Anda tampilkan ini wahai Ali itu adalah akhlaknya para nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
orang Yahudi tadi langsung masuk Islam. Melihat apa? Keadilan di dalam Islam. Ad-dir'u dir'aka ya Amirul Mukminin. Benar. Jaket ini tuh jaketnya panjenengan wahai Amirul Mukminin. Fataba'tuha wa akhadhuha. Jadi dulu ini jatuh dari kendaraan panjenengan, saya ambil, saya ikuti dan saya ambil. Fayaqulu Ali radhiyallahu anhu amma idza aslamta fahiyalaka. Karena kamu sudah masuk Islam, wis jaketnya ambil aja. Jadi bagus nggak kisah seperti ini? Jadi ada sisi keadilannya, lalu kemudian orang menjadi simpati masuk Islam, tapi ketika mengakui kesalahannya si orang tadi itu masuk Islam, Ali justru memberikan kompensasi. Udah, kalau kamu sudah mau jujur begitu, terus ambil aja jaket ini buat kamu. Seperti itu. Wah, kalau zaman sekarang mungkin udah beda cerita ya. Seperti itu. Maka nafi hajatin ila mazidin fal yuraji kutubat tarikh. Dan kalau kamu mau lihat cerita-cerita lain tambahan yang semacam ini, maka silahkan baca buku sejarah. Sangat banyak kisah-kisah semacam ini, teladan-teladan semacam ini di masa lalu ya. Di kalangan para pendahulu kita, para pendahulu Muslim. Saya kira itu karena ini waktunya sudah habis ya. Jadi kisah-kisah semacam ini baru sedikit kisah yang dikutip dalam kitab ini ya, tetapi sebetulnya sangat banyak sekali teladan-teladan yang bisa kita pelajari bahwa ya memang benar. Saya ada satu buku ya yang judulnya itu benar sekali menggambarkan keadaan kita hari ini. Judul bukunya itu begini, yang hilang dari kita adalah akhlak. Yang hilang dari kita, orang Islam hari ini, itu adalah akhlak. Kita ini kehilangan akhlak. Padahal dulu kesuksesan dakwah Islam itu ya karena akhlak yang seperti ini. Baliknya sekarang, yang banyak diceritakan itu adalah kisah-kisah yang heroik seakan-akan. Bisa bunuh orang, bisa ini. Itu yang diceritakan. Yang begini-begini jarang sekali diceritakan. Padahal ini kisah yang semua lihat kitab ini, buka kitab ini ya. Semua di bawahnya itu ada footnote-nya semua. Ya. Akhrajahu Muslim, kemudian dari kitab Sifatus Sofwan, dari kitab Musnad dan sebagainya. Ini semua kitab cerita-cerita ini semuanya di dalam kitab-kitab hadis dan kitab kehidupan para sahabat. Itu saja, saya kira ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Kalau dari pembahasan kemarin sempat bahas pertemuan kaji tapi dalam hadis itu maknanya siapa yang mereka yang memahat artinya mereka yang melukis kemudian berpatung. Jadi sekarang di info Kadbar di gubernur di Mulyadi itu dia punya kebijakan membangun patung itu sebagai ikon wilayah. Nah, mungkin di zaman dulu itu kan dengan di hadis tadi siapa yang memahat atau yang membuat patung mirip dengan ciptaan Allah itu akan dalam neraka itu disiksa paling berat. Nah, kayaknya gini guys, mungkin di zaman dulu itu ya orang yang membuat patung kemudian tidak didukung dengan minimnya pemahaman agama, makanya mereka itu menyembah patung. Kalau sekarang itu kan konsepnya ya, seni gitu. Jadi orang sekarang itu kan pemikirannya ya sebagai seni saja bukan sifat. Nah, apakah bagaimana tentang itu? Di konteksnya atau gimana? Sementara kan ya di mata Allah itu kan kecil sekali. Apakah
Allah itu merasa tersaingi dengan hal-hal seperti itu. Oke. Oh, Tadi kan kita sudah bahas beberapa poin penting. Di antara itu kan ada keadilan dan kesabaran. Nah ini suatu hal yang dibilang susah gitu untuk disatukan. Kenapa? Karena misalnya tadi di kisah Nabi itu kan Nabi lebih mengutamakan kesabaran dan kisah-kisahnya. Sedangkan di Khalifah Umar tadi contoh anak gubernur itu kan keadilan gitu. Nah, bagaimana jika kita nih seseorang terkena musibah atau sesuatu hal yang tidak kita sukai lah, yang kita dahulukan itu kita sabar aja atau meminta keadilan gitu. Oke, baik. Yang pertama soal patung ya. Jadi begini, di dalam beberapa hadis itu memang ada larangan ya, bahkan ancaman untuk membuat patung. Bahkan dalam riwayat itu kan kalau siapa yang membuat patung maka pada hari kiamat dia akan dituntut untuk menghidupkan dan seterusnya lah. Ada beberapa hadis macam itu. Nah, tetapi memang tadi konteks membuat patung dulu dan zaman sekarang tuh sudah beda jauh. Kenapa? Karena zaman dulu patung itu memang dibuat dan kemudian untuk disembah. Dan sangat banyak, patung tuh bisa sangat banyak sekali. Dulu aja di sekitaran Ka'bah itu patung tuh nggak terhitung jumlahnya ya. Bahkan di rumah-rumah orang pada bikin patung untuk disembah. Di tempat-tempat yang dikeramatkan, disucikan itu dibuat patung. Ya sekarang juga masih ada yang menyembah patung, orang-orang meskipun orang-orang Buddha misalnya masih buat patung. Nah, yang dilarang itu adalah buat patung-patung yang semacam itu, yang dalam konteks seperti itu. Tetapi misalnya Allah yang lain ya, patung untuk mainan boneka misalnya, yang dibuat mainannya anak-anak, tidak ada untuk tujuan disembah, nggak masalah. Kalau dulu kan yang dilarang bahkan ya ulama ada yang sampai mengharamkan melukis. Gitu. Melukis itu juga diharapkan. Fotografi itu juga dulu ya fotografi termasuk karena dikiaskan dengan lukisan, dengan patung itu ya ikut diharamkan karena kan bahasa Arabnya sama surah, foto surah, lukisan juga surah. Tapi intinya yang dilarang adalah hal-hal yang seperti itu. Sekarang kan kita sudah sangat jauh sekali dari kemungkinan nyembah patung, kayaknya udah nggak ada lah, nggak ada keinginan yang semacam itu. Sehingga kalau yang lain ya ikon seperti misalnya kalau di Jawa Tengah itu misalnya patung kuda sama di Ponegoro, nggak masalah. Kuda yang patungnya di Ponegoro kan naik kuda misalnya, nggak masalah kan, nggak ada orang mau nyembah itu. Atau Jawa Barat tuh kan punya ikon apa namanya harimau yang hitam itu namanya apa? Kumbang, ya, macan kumbang. Nggak ada yang nyembah itu kan, nggak ada yang nyembah macan kumbang kan. Nah, beda lagi kalau bikinnya mungkin ya, bikinnya patung Dewi Kuan Im. Orang Islam kok bikin patung Dewi Kuan Im itu masalah. Bikin patungnya siapalah masalah. Tapi kalau sekedar untuk seni, untuk mainan, nggak apa-apa sih saya kira, nggak masalah. Selama tadi ya, menutup kemungkinan untuk disembah. Kalau sekedar boneka, foto keluarga, kan ada yang sangat ekstrim ya. Aku foto keluarga saja harus bersih semuanya, haram gitu. Terlalu sempit itu seperti itu. Kalau foto keluarga saja ya nggak masalah saya kira. Kecuali yang sampai berlebihan tuh misalnya ada fotonya orang di diperlakukan secara berlebihan, misalnya kalau sholat harus ngadep foto itu. Nah, itu masalah kalau itu. Misalnya ada orang yang kita sangat hormati sampai berlebihan misalnya. Kemudian kalau sholat harus di depannya foto itu, harus menghayati foto itu misalnya. Itu yang masuk kategori larangan gitu. Tapi kalau cuma sekedar foto KTP,
foto keluarga, momentum lagi jalan-jalan ke pasar gitu, di foto ke pantai, tidak masalah. Tidak ada kemungkinan mengarah ke sana. Jadi ini masalah terkait dengan masalah ilat tadi ya. Lalu kemudian soal keadilan dan kesabaran. Sebenarnya bukan berlawanan tetapi sangat terkait antara keadilan dan kesabaran. Orang menegakkan keadilan itu harus sabar. Tidak mungkin bisa menegakkan keadilan tanpa adanya kesabaran. Orang itu kalau nggak sabar pasti zalim. Gitu. Orang kecenderungannya nggak menahan diri, nggak sabar kan zalim, jalan pintas. Kayak Ali misalnya. Kalau Ali menuntut keadilan, ya dia menggunakan prosedur hukum. Kalau dia nggak mau sabar, langsung aja diambil dari orang Yahudi. Jelas-jelas punyanya dia kok, punyanya Ali. Gitu, seperti itu. Nah, kalau soal mana yang lebih utama antara menuntut hak atau memaafkan, itu dua-duanya sama-sama punya keutamaan. Menuntut hak itu juga boleh. Makanya wain aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian disakiti orang, ya kalian boleh melakukan menuntut balasan yang setimpal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Tapi wa in aqabtum fa'aqimu bimithli ma uqibtum, tapi wala in sabartum la huwa khairun lis-sabirin. Tapi kalau kalian sabar itu lebih baik. Itu bagi orang yang sabar. Jadi seperti itu. Nabi tadi ya misalnya Nabi lebih memilih sabar meskipun punya hak untuk membalas itu. Jadi itu pilihan sebenarnya. Menuntut keadilan itu adalah hak, tapi memaafkan itu adalah satu keutamaan. Seperti itu ya. Selama memaafkan itu juga menimbulkan dampak yang bukan madorot. Tapi yang pasti ya adil itu kalau kita ya mintanya kepada Allah bukan keadilan. Kita bahaya kalau kita minta kepada Allah keadilan. Makanya Allahumma amilna bi'adl bifadlik wa la tu'amilna bi'adlik. Wahai Allah ya kalau memperlakukan kita ini jangan dengan keadilan. Kalau kita diperlakukan dengan adil, ya kita ini dosanya banyak. Sementara kalau ditimbang antara amal sama dosanya, ya mungkin jauh lebih banyak dosanya. Ya, seperti itu. Mintanya fadlnya Allah. Mintanya adalah maaf dari Allah, minta rahmatnya Allah, minta anugerah Allah, jangan dengan keadilan. Karena kalau dengan keadilan ya kita hancur. Kalau adil maksudnya setara ya, setimpal gitu. Amalnya segini, dosanya segini. Wah. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi adil itu menuntut keadilan itu adalah hak, tapi memaafkan itu adalah keutamaan. Itu saja saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.